Kemudian kita analisis data-data tersebut menggunakan metode MGA yang teman-teman multi composite analysis. Jadi kita mempertimbangkan gitu setiap parameter gitu mana yang mempengaruhinya. Kemudian kita bobotkan gitu teman-teman, hasil bobotnya kita dapatkan gitu area-area yang memang rentan terbakar. Gitu. Dan kita mendapatkan tadi yang saya sebutkan kurang lebih 16,9 juta lahan itu rentan terbakar. Kita mendefinisikan itu di kelas sedang dan kelas tinggi ya teman-teman di angka 16,9 juta tersebut. Gitu. Dan kemudian teman-teman kita akuan analisis juga lanjutannya teman-teman dari hasil kerentanan kebakaran kita mencoba membakarnya teman-teman di area-area konsesi khususnya karena konsesi atau perusahaan itu bertanggung jawab kan ke daerah-area sekitarnya gitu bagi area plasmanya gitu teman-teman untuk sawit. Jadi kita bakar 1 kilo dan kita mendapatkan konsesi-konsesi mana yang memang dia rentan terbakar gitu. Dan apakah konsesi-konsesi yang kita misalnya sebutkan gitu di laporan rentan terbakar? Ya, jawabannya dia terbakar di 2023 ini, gitu teman-teman. Dan itu nanti datanya juga belum kita publish secara resmi ya teman-teman, karena kita menunggu momen yang tepat juga untuk mempublish data-data kebakaran di 2023. Kemudian ini teman-teman, di 2023 Pantau Gambut alhamdulillah berhasil teman-teman bisa menganalisis kebakaran hutan di lahan gambut di tahun 2023 ini. Kita menganalisis satu Indonesia ya teman-teman, jadi luar biasa. Alhamdulillah Pantau Gambut mampu melakukan itu. Dan kebakaran di 2023 ini bisa dilihat teman-teman itu terbesar di Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan, dan juga di Riau. Dan itu merupakan area-area yang memang area gambutnya itu cukup banyak gitu teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman ada visualisasi ini ini di September 2023 masih hijau, di Oktober 2023 ini udah terbakar gitu teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman kita mengenerate gitu areanya yang mana aja yang terbakar gitu. Gitu. Dan kita teman-teman di 2023 ini indikasi kebakaran hutan pada landscape Kesatuan Geologis Gambut ini kita menemukan 5,200.000 hektar yang mengalami kebakaran. Nah, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman, saya mau ngajak teman-teman nih sedikit brainstorming ya teman-teman. Bagaimana sih gitu teman-teman ketika ingin mengukur kebakaran hutan dan lahan secara real time? Real time ini tidak per mingguan gitu. Kita sebut aja per bulan gitu ya. Sama yang disediakan oleh Pantau Gambut. Jadi gimana gitu cara menganalisisnya kalau skalanya besar gitu. Satu Indonesia. Dan berapa ratus ribu sih citra yang harus digunakan. Berapa lama sih menganalisis itu dan software apa sih yang bisa digunakan gitu. Itu luar biasa teman-teman bahkan ya misalnya download di USGS gitu kan atau di Sentinel Hub itu satu data citra itu bisa 1 giga kan teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman bagaimana gitu menganalisis Indonesia gitu. Dan misalnya analisisnya bulanan, gitu. Itu bulanan tuh ada datanya gitu. Ini sebagai tantangan sendiri teman-teman, tapi alhamdulillah Pantau Gambut mampu melakukan ini. Nah, biasanya karena tadi yang saya sebutkan ya, fokus memang di lahan gambut ini ada banjir dan kebakaran, kita meng-highlight kebakaran dulu ya di sini. Jadi, kalau kebakaran teman-teman biasanya pasti menggunakan NDR kan ya untuk mengestimasi kebakarannya di mana gitu dan seberapa sih luasnya gitu. Nanti biasanya teman-teman akan melakukan kelas sesuai NDR-nya atau bahkan mendeliminasi gitu mendigit area-area yang terbakar karena hasil before after-nya pre dan post-nya gitu. Nah, tapi teman-teman hari ini tuh banyak ya teman-teman teknologi yang bisa teman-teman tuh ekspor gitu untuk menganalisis secara tepat dan cermat gitu. Sehingga data mengenai fenomena yang terjadi di suatu permukaan bumi itu dapat diidentifikasi secara cepat juga dan bahkan bisa secara time series gitu teman-teman, berjenjang waktu. Misalnya sekarang ya udah banyak nih penelitian-penelitian perubahan tutupan lahan itu di setiap tahunnya ada gitu. Kalau dulu kita mau analisis perubahan tutupan lahan itu misalnya di 2015, terus loncat ya 5 tahun kemudian 2020. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang memang mempermudah dan mempercepat kita bisa menganalisis itu. Dan ini juga yang salah satu yang digunakan oleh Pantau Gambut gitu dalam menganalisis kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita kemarin pakai Google Earth Engine teman-teman. Kita coba untuk menganalisis kebakaran yang ada di Indonesia. Dan itu secara ini real time tapi per bulan ya teman-teman. Kita analisisnya per bulan. Jadi per bulannya ada. Tapi spesifik waktunya kita juga ada. Gitu. Misalnya di bulan ini terjadi di hari apa, itu kita bisa menganalisis. Nah, teman-teman gitu,
Dengan remote sensing teman-teman, kita tuh bisa mengestimasi nilai-nilai ini teman-teman. Ini kebakaran nih teman-teman, dari Januari sampai dengan Desember. Ini datanya Pantau Gambut ya teman-teman. Kita bisa mengestimasi nilai-nilai ini teman-teman dengan remote sensing. Ya tadi yang saya bilang ya, kalau satu wilayah mungkin ada yang kosong mungkin ya di bulan-bulannya gitu nggak terbakar setiap saat gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ada gitu. Nah, bagaimana sih teman-teman cara yang dikembangkan oleh tim Pantau Gambut dalam menganalisis ini? Ini yang teman-teman Pantau Gambut gunakan teman-teman. Jadi teman-teman Pantau Gambut itu mau menggunakan data Sentinel teman-teman. Kenapa Sentinel gitu? Nah, karena Sentinel ini untuk saat ini adalah salah satu citra satelit yang memang open access, gitu temannya public access ya, bisa digunakan oleh siapapun. Dan itu resolusinya paling bagus teman-teman yang gratis. Itu ada 10 sampai 20 meter ya teman-teman. Ada yang 10 tuh yang band 3, band 2, 3, 4 gitu kalau tidak salah. Terus yang 20 itu yang SWIR-nya itu 20 meteran. Dan pengolahannya pasti teman-teman nggak mungkin ya, pengolahannya kita download satu-satu data citra gitu. Kita pakai Google Engine gitu, terus kita bagi blok-bloknya teman-teman, karena ini satu Indonesia kan. Ada blok A, blok B, blok C gitu. Kita banyak sekali ngeblok-blok area. Terus dengan kita melakukan image detection menggunakan machine learning random forest. Alurnya gimana teman-teman? Jadi ini ada data collection, ini kita pakai Sentinel-2 ya teman-teman. Terus kita melakukan data profesi. Ada satelit proses, ada cloud-nya, kita cari kan yang paling bersih itu yang mana gitu kalau untuk identifikasi kan. Nah, bisa juga misalnya kita melakukan komposit gitu kan di data di citranya gitu. Jadi teman-teman kalau di Google Analytics itu bisa menggabungkan banyak citra gitu. Nggak cuma satu kan, kalau di misalnya di kita download manual itu kan hanya satu, kita cari yang paling bersih. Tapi dengan Google Engine ini teman-teman pasti tahu lah itu bisa digunakan. Dan karena ini saya pakai level 2, jadi nggak perlu lagi teman-teman sebenarnya dikoreksi geometrik dan radiometrik gitu. Karena itu udah terkoreksi secara otomatis. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan. Kecuali kalau teman-teman mau misalnya analisis yang ada di perairan, itu lebih baik memang yang belum terkoreksi radiometrik. Karena koreksi radiometriknya itu dia mempunyai cara khusus gitu, karena untuk pengenalan pantulan di air. Kemudian itu ada fitur extraction ya teman-teman. Kalau sama pakainya itu composite NIR dan SWIR juga, karena itu paling mudah juga untuk mengidentifikasi ketika misalnya ada pohon yang memang sakitnya kayak terbakar ya teman-teman. Jadi itu bisa terdeteksi gitu dengan pancaran gelombang mikro si data NIR dan SWIR itu. Kemudian kita coba juga kalau beberapa area yang nggak bisa itu pakai NBR index juga. Kalau memang nggak bisa dideteksi kebakaran, kita coba pakai NBR index. Kita juga menggunakan NDVI, EPI, dan SAPI juga untuk melihat ya tingkat perubahan vegetation-nya itu seperti apa. Dan juga kita pakai spectral value juga itu untuk membuat trainingnya. Saat training data prevention, kita melakukan training sampel. Jadi sampel-sampel kita buat, kita sebar gitu di banyak lokasi-lokasi. Kemudian kita tambahkan tadi beberapa indeks yang memang kita gunakan gitu untuk value-nya, spectral value-nya. Kemudian itu jadi bahan pelajaran yang nanti akan di model trending oleh si metode random forest-nya. Nanti random forest itu akan belajar mencari secara mesinnya mencari lokasi yang memang terbakar gitu, sesuai model yang udah kita kasih tahu, kita beritahu dulu mereka gitu. Terus kita validasi, ini akurasi assessment sih sebenarnya, kayak overall akurasi gitu, kayak gitu-gitu teman-teman. Tapi kita di sini jujur aja teman-teman, kita nggak memvalidasi keseluruhan data ya teman-teman. Ada beberapa yang kita validasi karena sangat sulit untuk semuanya. Tapi untuk misalnya kita comparison dengan datanya pemerintah gitu, atau datanya pihak lain seperti Modif apa, itu kita punya juga validasinya itu seberapa. Kemudian ini ada ground mapping-nya, kita klasifikasi ya mana yang bukan yang mana yang terbakar dan mana yang bukan. Lalu kalau yang bukan kita buang, yang terbakar kita generate. Nanti yang terbakar tersebut kita analisis lebih lanjut, ya di smooth lah atau apa datanya. Terus kita misalnya analisis lebih lanjut mengoperasi kemana, misalnya tadi yang saya sebutkan, misalnya di bulan apa terjadinya, atau di lokasi mana, itu kan kita overlay tentunya. Dan kita juga menghitung itu luasannya berapa. Dan kita validasi juga teman-teman datanya gitu. Kalau misalnya validasinya ini kan ada, kita punya base data dari teman-teman daerah yang melaporkan ada kebakaran. Kita validasi benar nggak sih di lokasi tersebut itu ada kebakaran. Kurang lebih itu sih teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman
ada gambar ya visualisasi. Ini saat Mei, ini saat Juli, dan ini hasil salah satu pemetaan kita teman-teman ya. Jadi di Mei ini masih hijau ya teman-teman. Ini di Juli, ini udah mulai terbakar, dan ini hasil mapping kita. Terus saya akan tampilkan juga di slide selanjutnya gitu. Biar teman-teman secara time series bisa lihat itu perubahan akibat kebakaran. Ini ada beberapa note yang aku memang berikan ya, sampaikan ke teman-teman. Di saat free kita menggunakan citra itu 3 sampai 1 bulan gitu. Jadi sebelum kebakaran. Tapi setelah kebakaran kita pasti pakai citra 1 tahun setelah 1 bulan setelah kebakaran. Dan ini teman-teman kita dianalisis 1 atau 3 kali dalam 1 bulan. Jadi kan citra Sentinel ini kan dia 1 bulan tuh bisa 2 atau bahkan 4 atau bahkan 5 ya secara di satu lokasi yang sama gitu, available-nya gitu. Jadi kita mencoba gitu, satu citra yang paling bersih itu yang kita gunakan. Namun kalau kita tidak mendapatkan, baru kita komposit secara bersamaan data citranya. Gitu. Dan kemudian sampel image friendly detection menggunakan spectral value dan index spectral yang tadi saya bilang. Kemudian ini teman-teman hasil mapping dari kebakaran teman-teman. Bisa dilihat teman-teman periode Mei, Juni, Juli, dan mapping kebakarannya gitu. Di Mei ini masih belum terbakar. Di Juni ini sudah terjadi kebakaran teman-teman. Tapi kebakaran tidak cukup, masih kecil gitu teman-teman. Ini. Dan di Juli area tersebut ini masih terbakar. Jadi kenapa kita Juni ini tidak lakukan analisis? Karena memang kita melihat masih ada terjadi kebakaran di satu area ini. Jadi kita mengidentifikasi bahwasannya yang kebakaran yang kita hitung karena kebakaran ini masih berlangsung, belum selesai. Jadi di bulan Juli ini yang kita masukkan nilai value datanya. Gitu. Jadi di Juni ini sama sekali kita tidak ambil data kebakarannya, tapi kita akumulasikan itu di Juli kebakarannya. Karena kita tunggu dulu teman-teman sampai selesai beneran kebakarannya tidak ada lagi perubahan, baru kita hitung gitu. Nanti kita masukkan ke bulan apa. Jadi memang kalau misalnya disandingkan itu kebakarannya itu sesuai dengan bulan, iya teman-teman sesuai dengan bulan itu. Tapi ada beberapa kemungkinan teman-teman beberapa data misalnya yang terjadi di bulan Juni itu masuknya ke Agustus gitu, karena memang relevansi kebakaran itu masih ada. Itu teman-teman, ini salah satu contoh ya untuk kita melakukan mapping kebakaran hutan yang ada di lahan gambut ya, khususnya di Indonesia. Ini lokasinya di Kalimantan Tengah ya teman-teman, di salah satu izin konsesi, dan ini dekat dengan food estate teman-teman, kalau teman-teman mau tahu. Gitu. Nah ini teman-teman beberapa tantangan ya, tantangan monitoring lahan gambut menggunakan teknologi remote sensing. Pertama teman-teman ketersediaan data citra satelit. Ini menjadi tantangan sih teman-teman, karena ya kita sih sebenarnya maunya sih datanya tuh bisa ya misalnya kalau bisa harian gitu, tapi nggak mungkin ya teman-teman, gitu kita harus menunggu gitu kan. Kalau harian kita bisa istilahnya memonitoring gitu, benar-benar monitoring secara real gitu bumi kita bisa melihat, tapi itu nggak mungkin apalagi untuk yang resolusinya bagus gitu. Ada teman-teman ya modis itu tiap hari tapi resolusinya sangat jelek sekali kan, teman-teman tahu itu gitu. Dan kita butuh sebenarnya ketersediaan data citra satelit ini dengan resolusi yang lebih tinggi sehingga kita bisa tahu lokasi persis di mana kejadian degradasi tersebut. Terus juga teman-teman SDM yang handal dalam melakukan analisis dan penerapan metode yang sesuai ini menurutku ya udah banyak ya mungkin kalau sekarang gitu, karena banyak pelatihan kayak GeoAccess ini, terus juga mungkin teman-teman yang udah di universitas gitu, jadi sangat terbantu. Dulu ya teman-teman gimana gitu kita belajar Google Data Engine gitu, nggak ada platform, tapi sekarang ya teman-teman bisa gitu ikut bootcampnya di GeoAccess ini dan dapat ilmunya gitu dan bisa mengaplikasikannya gitu. Dan juga teknologi itu terus berkembang ya teman-teman, jadi bisa mungkin teman-teman harus belajar gitu untuk bisa kita meningkatkan kapasitas kita khususnya dalam menganalisis menggunakan remote sensing ini. Dan sampai sekarang ini teman-teman yang menjadi kesulitan ya untuk memonitoring lahan gambut khususnya kebakaran ya teman-teman. Kita tuh belum ada citra satelit yang dapat melakukan pemantauan lahan secara underground itu di bawah tanah. Itu belum ada teman-teman. Jadi sangat sulit sekali kita untuk menganalisis hal tersebut. Terakhir teman-teman nih penutup. Sorry ya kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat atau gimana gitu. Nanti silakan kita adakan tanya jawab aja, tanya apapun yang teman-teman pengen tahu gitu. Jadi remote sensing ini dapat menjadi sebagai salah satu alat untuk mengambil keputusan ke depan. Terutama untuk perlindungan lahan gambut ya teman-teman. Jadi sekarang kan teman-teman tahu ada perdagangan karbon.
Nah, lahan gambut tuh sebenarnya bisa dijual gitu kan karbonnya. Tapi ya lahan gambut mana sudah banyak yang rusak ya teman-teman. Nah, kalau rusak kita harus melakukan restorasi teman-teman. Dengan melindungi yang masih tersisa dan memulihkan yang rusak dengan merestorasi lahan gambut. Apa sih restorasi ya teman-teman? Jadi restorasi gambut itu adalah kita mengembalikan lahan gambut itu seperti sedia kala. Misalnya lahan gambut yang udah terbakar nih, kan itu udah kering ya. Nah, kita coba basahkan lagi teman-teman gitu, dengan 3R teman-teman. Silahkan nanti kalau pengen lebih jelasnya kunjung aja ke webnya Pantau Gambut, di situ sangat jelas sekali. Salah satu contoh teman-teman lahan gambut yang direstorasi dan sangat bagus yaitu di Kecamatan Merbau di Kabupaten Meranti Pulau Padang. Ini salah satu yang terjaga gitu, lahan gambut. Kemudian teman-teman, yang terakhir, butuh waktu ribuan tahun untuk membentuk gambut. Namun hanya sesaat untuk merusaknya. Gambut itu bukan lahan yang terbuang. Jadi lahan gambut sudah saya jelaskan di sini bahwasannya ya lahan yang memang luar biasa teman-teman harusnya menjaga ekosistem kita gitu. Bukannya ya alih fungsikan gitu untuk menjadi misalnya perkebunan atau apa gitu. Tapi ya harusnya kita jaga gitu. Kita gimana kita udah merasakan panas gitu teman-teman, nggak jelas iklimnya gitu teman-teman. Jadi marilah sama-sama lah kita jaga gitu. Misalnya kalau ada kebakaran ya kita suarakan oh ini kebakaran. Sekarang saya luar biasa sih senang teman-teman gitu misalnya di media sosial gitu misalnya kayak kemarin OAS Papua kita sama-sama menjaga melindungi hutan-hutan di Papua gitu. Terus kemarin yang menolak kerjasamanya Raffi Ahmad dan lainnya gitu. Ya itu sih teman-teman. Mari kita jaga lahan-lahan khususnya lahan gambut. Itu aja Mbak Resi dari saya. Silakan kalau ada ingin pertanyaan. Monggo. Baik, terima kasih Kak Juma atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik ya teman-teman, kita jadi tahu terkait fakta-fakta terkait gambut, kemudian peran remote sensing untuk monitoring gambut itu seperti apa. Oleh karena itu, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi yang tadi telah disampaikan oleh Kak Juma melalui kolom komentar atau kolom chat. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Juma, mungkin akan saya mulai bacakan ya. Di sini yang pertama itu dari Kak Sandi. Jadi ada pertanyaan yang pertama, seberapa akurat remote sensing dapat digunakan untuk memonitoring perubahan lahan gambut akibat aktivitas manusia, seperti pengeringan lahan dan kebakaran, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Oke, aku jawab ya teman-teman. Ini seberapa akurat ya teman-teman. Jadi seberapa akurat tuh sebenarnya dilihatnya bukan misalnya itu lahan gambut atau bukan teman-teman. Tapi dilihatnya itu dari kualitas citranya, resolusi spasialnya berapa. Teman. Ketika teman-teman ingin tahu secara mendetail tentang perubahan di suatu area, gunakan citra satelit yang bagus gitu, teman, resolusinya gitu. Kalau bisa teman-teman minta spot, minta gitu teman-teman ke BRIN gitu. Itu gratis kalau misalnya teman-teman punya surat rekomendasi. Gitu. Tapi kalau tidak ada, gunakan yang open access seperti yang Pantau Gambut lakukan gitu tadi penggunaan Sentinel. Sentinel itu 10 meter teman-teman. Itu teman-teman udah bisa tahu kondisi yang terjadi itu di suatu area gitu. Jadi sangat mungkin sekali teman-teman gitu. Apalagi Sentinel ini dia datanya itu cukup cepat ya teman-teman di tiap bulannya. Jadi teman-teman silahkan gitu. Kalau ingin menganalisis perubahan tutupan lahan gunakan Sentinel. Tapi teman-teman kalau teman-teman mau tahunya dari lama gitu, misalnya dari tahun 2000, itu kan Sentinel belum ada ya teman-teman. Itu silakan gunakan Landsat dulu teman-teman. Walaupun secara resolusi perbandingannya berbeda, tapi itu data itu bisa jadikan rujukan teman-teman. Ketika oh ini ada perbedaan gitu tutupannya gitu dari tahun ke tahun gitu. Itu bisa digunakan teman-teman. Jadi kalau misalnya di tahun ini ada yang lebih baik gitu, pakai yang baik itu gitu. Tapi kalau belum ada yang lebih baik ya gunakan yang sebelum-sebelumnya gitu. Aku sih prinsipnya gitu. Jadi kenapa aku lebih suka pakai Sentinel? Ya karena secara resolusi spasialnya kita bisa lebih tahu gitu, secara mendetail gitu lokasi misalnya perubahan itu di mana. Itu sih teman-teman.
Oke, terima kasih Kak Juma. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Sandi ya. Dan karena pertanyaan dari Kak Sandi ini masih ada beberapa, nanti akan kami bacakan apabila masih ada waktu ya Kak Sandi ya. Selanjutnya kita jawab terlebih dahulu pertanyaan yang lain di sini dari Kak Febi. Biasanya lama kebakaran di suatu area tertentu bisa berapa lama dan apakah ada kesepakatan atau asumsi bersama di antara sesama peneliti tentang rata-rata lama kebakaran di luasan area tertentu? Apakah bisa dideteksi? Oke, ini lumayan sulit lah pertanyaannya berapa lama. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, ada loh kebakaran yang sampai 3 bulan. Ini terjadi di 2023 ini. Dan kemarin saya menganalisis datanya tersebut. Dan teman-teman kebakaran itu berpola. Jadi kan bisa tahu kan kalau berpola itu tujuannya apa. Ya kita mengidentifikasi itu untuk pembukaan lahan. Untuk misalnya komoditas tertentu. Jadi kalau lamanya kebakarannya teman-teman itu tergantung. Apalagi di lahan gambut. Jadi di lahan gambut, karena kita nggak bisa nemuin kebakaran yang di permukaan itu di underground, itu sangat sulit gitu teman-teman. Tuh tiba-tiba dia keluar gede aja kebakarannya. Itu sangat sulit, itu bisa berhari-hari gitu teman-teman. Untuk kita baru bisa tahu itu kebakarannya di mana. Jadi ya kebakaran ini tergantung teman-teman bahan bakarnya. Kalau gambut kering itu akan cepat terbakar, ya cepat gitu terbakar. Dan ya mungkin seminggu paling lama. Tapi kalau untuk pembukaan lahan kan kalau misalnya berpola gitu, dia pengen bakarnya belum selesai sampai sana ya udah bakar terus aja gitu. Apalagi mereka membakarannya di bulan di ini ya, sorry di tahun-tahun El Nino. Jadi ketika ada El Nino kan kebakaran lagi gede-gedenya nih, ada faktor iklim kan. Nah mereka menghindari nanti misalnya di pengadilan ketika memang masuk ke pengadilan ya itu ya bilang ya ini karena bukan karena kebakaran gitu, tapi ini karena faktor iklim juga. Bisa saja menyangka itu. Bahkan profesor di IPB itu bilang teman-teman, kebakaran Indonesia sebagian besar itu kebakaran yang diakibatkan oleh manusia, bukan oleh faktor alam. Sangat dikit faktor alam tuh, misalnya dari petir gitu, itu sangat dikit. Tapi kalau dari faktor manusia itu yang paling banyak. Itu teman-teman salah satu fakta yang kita tidak boleh menafik itu, yang memang benar terjadi. Oke, terima kasih Kak Juma. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Feby. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Kak Kris terkait pertanyaan bagaimana membedakan antara lahan terbuka yang disebabkan oleh kebakaran atau justru dibuka dengan alat dan apakah ada rekomendasi acuan rumus statistik untuk menghitung karbon dari data primer hasil analisis spasial. Iya, teman-teman, kalau misalnya membedakan mana nih yang kebakaran akibat dia deforestasi mungkin oleh manusia sama misalnya memang kebakaran. Jadi itu sebenarnya mudah, teman-teman. Jadi di juta satelit itu kan ada gelombang ya, ada nil dan spira tadi. Itu bisa membedakan mana yang beneran mati karena memang terbakar, mana yang bukan gitu, teman-teman. Jadi itu mudah banget. Tadi di gambar aku lihat kan ya, teman-teman, diperlihatkan itu. Itu kalau misalnya dia sampai coklat banget, itu udah pasti kebakaran. Tapi kalau dia misalnya agak menguning atau apa, itu belum tentu kebakaran. Teman-teman. Jadi membedakannya itu sebenarnya mudah teman-teman, itu terjadi kebakaran atau bukan. Itu terus misalnya ada rekomendasi nggak sih untuk menghitung karbon? Itu banyak sih teman-teman, silakan akses aja sih beberapa jurnal-jurnal terkait. Kalau kalau teman-teman mau gitu ya, itu pakai jurnalnya miliknya Prof. Bambang, cara menghitung karbon itu gimana gitu. Karena sejauh ini sih untuk menghitung karbon kan kita baru bisa menghitungnya itu dari luas, seberapa luas kan. Tapi kita nggak menghitung lamanya berapa, terus kedalaman gambutnya berapa. Karena itu masih sangat sulit itu untuk dihitung gitu. Bahkan data gambut yang ada itu kan itu hanya indikatif gitu. Nggak ada data gambut yang dipunya itu sampai 6 meter gitu. Itu bisa sih teman-teman silakan jadikan rujukan, cari salah satu artikelnya milik Prof. Bambang Hero di IPB. Oke, terima kasih Kak Juma atas jawaban dari pertanyaan dari Kak Kris. Selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya lanjutkan di sini pertanyaan dari Kak Nurul. Jadi ini ingin bertanya terkait bagaimana jika ingin mengetahui luas area terbakar dari citra yang masih terekam kamera, ada sedikit asap dan awan yang berdekatan dengan area terbakar. Bagaimana membedakan mana yang awan dan mana yang asap? Oke, kalau itu ya teman-teman, jadi gini, kalau saya sih menunggu dulu teman-teman kebakarannya selesai baru bisa kita menganalisis kebakarannya. Jadi ya tunggu dulu aja kalau ceritanya tersedia bulan depan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita bisa menjelaskan bahwasannya itu kebakarannya di bulan sebelumnya gitu.
Nah, bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya sangat terlihat sih teman-teman, kita kalau menggabungkan band berapa ya? Kayaknya Near dan Swear juga deh, itu bisa terlihat kok perbedaannya. Bahkan natural band aja itu bisa terlihat gitu. Ketika ada ungu violet itu memang asap gitu. Tapi ketika dia uh, hanya putih saja gitu, itu pasti awan. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Juma. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Dwi. Apakah sudah ada data spasial terbaru mengenai wilayah gambut di Indonesia yang sudah diidentifikasi kedalaman dan jenis gambutnya? Sebenarnya teman-teman, data BBSLDP yang tadi aku sebutkan itu ada kedalamannya teman-teman. Tapi nggak ada yang menuliskan kedalamannya sampai 16 meter, 8 meter, enggak. Ya karena keterbatasan alat teman-teman. Bahkan kalau misalnya mau ngukur ya paling mudah yaitu pakai lidar, dan itu berapa mahalnya, atau airborne gitu, itu berapa mahalnya gitu untuk kita menghitung data gambut. Jadi data gambut kita ini sebenarnya belum baik-baik aja gitu teman-teman. Jadi datanya ya, aku kalau bilang sih ya ada, cuma memang secara lengkap informasinya itu belum lengkap. Jadi teman-teman kalau mau ya melakukan pengukuran ke lapangan gitu teman-teman. Ukur oleh teman-teman, ngebor gitu, itu sampai berapa sih kedalamannya sampai menemukan tanah mineral gitu. Misalnya, oh 2 meter, berarti ya gambutnya masih sehat harusnya kalau 2 meter. Itu sih teman-teman. Jadi kalau saya bilang tadi itu ada, tapi dari informasinya belum lengkap. Kayak, sorry, saya tambahkan lagi informasinya kayak masih 100 meter, 400, 100 meter sampai 400 mungkin ya. Sampai 400, ya sekitar 1 meteran lah Mbak. Yang saya tahu ya datanya. Tuh. Oke, terima kasih Kak Juma atas jawabannya. Mungkin juga bisa dibantu share screen Kak Juma apabila ada pertanyaan yang membutuhkan Kakak nanti share screen. Selanjutnya di sini akan saya bacakan pertanyaan dari Kak Rofi Atul. Jadi, apabila kita mau melakukan pemantauan terhadap lahan gambut serata berkala, tapi kendalanya di cloud covernya tinggi, apakah ada alternatifnya, Kak? Iya, secara berkala ya teman-teman, tapi cloud-nya banyak ya teman-teman. Ini menjadi tantangan sebenarnya teman-teman, tadi aku bilang. Kalau misalnya nih teman-teman di Sentinel, teman-teman ya, teman-teman menggunakan Sentinel. Tapi itu misalnya teman-teman nggak nemu nih di bulan April, ya, nggak nemu karena awannya banyak sekali teman-teman. Teman-teman silakan ganti pakai Landsat, ada nggak nih? Siapa tahu di Landsat tuh ada yang clear gitu teman-teman. Itu boleh kita menggunakan mengcombine itu teman-teman. Daripada kita nggak mendapatkan informasi datanya, benar atau enggak? Ya kan? Jadi lebih baik teman-teman cari alternatif lain yang memang itu bisa membantu teman-teman dalam menganalisis area tersebut. Itu sih teman-teman yang aku bisa jawab. Oke, jadi opsinya nanti mungkin mencari citra lain ya Kak Juma ya. Oke, di Nah, sini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rainer. Jadi tadi diinfokan bahwa lahan gambut itu terbentuk setelah ribuan tahun. Nah, untuk restorasinya itu apakah sama dengan merestorasi lahan kering? Dan apa yang biasa dilakukan ketika sudah memantau gambut yang sudah rusak, tapi tidak memungkinkan untuk direstorasi? Apakah ada usaha yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya, Kak? iya, jadi ketika gambut rusak ya teman-teman,